Selamat datang kembali di PAS Podcast Anak Sekolah. Baik sahabat Albanah, kembali lagi bersama tamu spesial ini ya. Kemarin kita sudah berbincang-bincang dengan beliau mengenai keresahan seorang siswa ini di masa pandemi ini. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana sih seorang siswa ataupun orang tua menghadapi masa pandemi ini dan kemudian membaca peluang ke depan. Oke, kita langsung saja kepada Bang Lubis. Ya. Oke. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jumpa lagi, ngobrol-ngobrol lagi gitu. Ngobrol-ngobrol Ya. lagi santai. Kemarin kita sudah membahas sedikit Bang ya terkait dengan anak-anak ya gitu ya. Ya. Nah, kita akan lebih dalam lagi Bang di sini bagaimana sih nantinya untuk pesan buat orang tua dan juga anak-anak menghadapi masa pandemi ini Ya. kayak gitu. Jadi kita tahu kan Bang Lubis seorang motivator ya. Kita mengulas pertanyaan yang kepotong kemarin. Oh ya. Nah, banyak nggak sih Bang yang berkeluh kesah terkait dengan masalah ekonomi, keluarga ataupun ibadah di masa karena masa pandemi ini? Jadi sebetulnya kalau kita melihat situasi yang terjadi saat ini, adalah sebuah kenyataan bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak terkena dampak. Jangankan kita, ya, jangankan orang tua, jangankan para pelajar, guru, ya, termasuk perusahaan-perusahaan juga terkena dampak. Bukan hanya yang kecil-kecil, tapi yang besar juga ya, banyak yang tumbang saat ini. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi ditanyakan yang akhirnya berkonsultasi dan seterusnya gitu, ada gitu. Ya. Ada ya? Ada, namun tidak banyak juga gitu. Tapi gini, yang penting itu sebetulnya adalah kesadaran kita terhadap diri kita sendiri ya. Masihkah kita masih dalam titik apa istilahnya ya, berpikir yang sehat, mental kita masih sehat nggak saat ini? Kita masih tergolong orang-orang yang waras nggak nih? Gitu. Gimana itu Bang mental? Bisa dijelaskan ini? Saya nanti tergolong mentalnya nggak sehat. Iya, karena situasi ini kan kalau misalnya kayak tadi yang disampaikan sama Kak Said apa Mas Said sih, apa Ustadz Said? Kak Said itu mungkin bisa. Ya. Jadi memang situasi dan pukulan-pukulan ini, ketika tidak dibarengi dengan mental yang sehat, gitu ya. Ini sangat berpotensi membuat orang-orang itu kemudian stres. Ya, ketika kemudian stres ini melanda, efek berikutnya bukan cuma sekedar stres, tapi bisa masuk justru ke depresi. Itu udah lebih berat lagi levelnya gitu kan. Yang sampai di titik itu ada gitu. Artinya gini, meskipun tidak kemudian mereka ini menghubungi kita, ini kan kalau menghubungi konsultasi minta masukan, ini kan butuh kesadaran sendiri juga. Betul. Ya kan, artinya ada saja yang bertanya tentang itu gitu, tapi fakta di lapangan jauh lebih banyak kemudian yang kita temukan justru tidak berkonsultasi, tapi mereka hari-harinya itu ada yang akhirnya menjadi drop dan seterusnya gitu. Termasuk misalnya kayak urusan sekolah inilah gitu. Yang kemudian pada awalnya ya, saat kalau kita tarik lagi ke belakang kan sebetulnya pandemi ini kan sudah mulai sejak Desember 2019 toh. Iya, sudah mulai dari China. Desember 2019 sudah secara internasional itu sudah terjadi, cuman belum masuk ke negara kita kan. Iya, betul. Masuk ke negara kita, pasien pertamanya terdeteksi kurang lebih di bulan Maret itu, dan habis itu cepet kan langsung nambah. Langsung naiknya cepat ya, sampai hari ini per hari itu rata-rata di atas angka 1000 nih hariannya gitu. Itu kan luar biasa ya gitu. Nah, ketika kemudian di awal-awal kemarin dari konteks pelajar misalnya, ya kan, biasanya belajarnya offline, ya kan. Apa istilah kita itu luring kalau bahasa Indonesia ya, luar jaringan gitu. Nah, para pelajar itu berangkat ke sekolah pagi, ya kan, 7-8 jam di sekolah sampai sore dan seterusnya. Orang tua
relatif menyiapkan di pagi hari aja. Betul. Ya kan? Selebihnya bisa beraktivitas dengan nyaman. Nanti tinggal nunggu anak pulang sekolah lagi. Oke. Nah, yang menarik kemudian saat anak-anak ini di sekolah pun mereka nggak sedikit yang bilang gini, nggak enak ya kalau di sekolah itu kita nggak bisa pakai HP. Oh, betul. Ya kan? Iya. Nggak bisa pakai HP, nggak bisa kayak di rumah kan nggak boleh kan, kita kan kalau di sekolah kan gitu kan. Yeah. Karena kita untuk mendukung proses pembelajaran kan memang dibatasin gitu kan. Nah, mereka kemudian kan muncul keinginan itu. Yang dahsyat adalah kali ini Allah kabulkan doa-doa itu. Kesampaian gitu. Ya. Lagi bangun pagi males. Ya, bangun pagi males gitu. Sampai sekolah gitu udah enak kali ya kalau di rumah. Wah, sekarang betul. Kesempatannya tuh akhirnya terjadi gitu. Mungkin di awal ngerasa enak Bang mungkin ya. Makanya itu. Yang terjadi kan begitu. Makanya kalau kita lihat di bulan Maret awal-awal kemudian kita harus school from home, learn from home dan seterusnya gitu kan. Itu rata-rata kalau yang saya amatin para pelajar itu senangnya kayak nyambut libur. Wih. Itu pertama. Ya kan? Tapi kemudian dalam perjalanannya ternyata nyadar nih bisa ngerasain bahwa wah ternyata nggak berangkat ke sekolah itu nggak asik ya. Iya. Ya kan mulai kangen sama guru, mulai kangen sama teman-teman gitu kan. Betul. Mulai kangen misalnya ya proses berangkat sekolah dan seterusnya gitu. Termasuk di sekolah juga misalnya ya jelas lah berinteraksi, ngobrol dan seterusnya itu justru menjadi sesuatu yang dirindukan gitu. Ya kan? Tapi sekarang ternyata harus di rumah. Ini kan berpotensi untuk bikin stres kan sebetulnya. Stres ya. Gitu kan? Nah, termasuk kemudian mulai nih rasa rindu, jenuh yang awalnya berangkat keluar rumah itu kan kita lihat pemandangan perjalanan minimal ya, di sekolah interaksi, ngobrol, bercanda. Tiba-tiba ini di rumah ya kita kalau belajar di rumah ya itu aja. Ya kan mau ketemu personnya juga itu aja gitu kan. Ini yang kemudian berpotensi kalau nggak bisa dikelola ya. Kalau nggak bisa dikelola ini berpotensi bikin tadi itu jenuh, stres dan seterusnya itu. Terjadi untuk siswa itu sendiri apa juga ke orang tua itu Bang? Orang tua ada yang kemudian. Orang tua juga ya? Iya justru kan kalau yang beberapa yang kemudian konsultasi dengan saya ini adalah orang tua yang mulai merasa di awal-awal kemarin ya gitu ya. Mungkin sekarang ini udah mulai terbiasa. Sudah terbiasa ya kan, kaget gitu. ya dengan adaptasi. Karena kan semua saya kira ini nggak siap pada awalnya saat kemarin Maret itu kita kemudian harus merubah total cara pembelajaran kita. Ini kan semuanya kaget. Ya jelas lah, namanya pandemi ini kan nggak ada yang persiapan kan gitu. Masa bentar lagi ada pandemi siap-siap gitu kan. Nggak mungkin ya. Dari kita misalnya dari guru-guru, dari sekolah segala macam, kita cuma dapat misalnya edaran aja kan. Edaran bahwa mulai tanggal sekian ini kegiatan pembelajaran dilakukan dengan daring. Yang saya tahu ketika saya baca surat edaran itu pun tidak ada petunjuk-petunjuk teknis harus bagaimana pelaksanaan dan seterusnya. Artinya apa, dari pihak sekolah pun kemudian kan ditantang nih untuk beradaptasi, kemudian membuat program-programnya seperti apa gitu kan. Nah, siswa juga ditantang untuk kemudian langsung beradaptasi dengan mereka harus tetap di rumah dan mengikuti pembelajaran dan tujuan pembelajaran harus tercapai. Nah, orang tua di sini kan yang awalnya kemarin kita ngobrolin mereka itu cukup menyiapkan di pagi hari dan seterusnya, ini udah harus juga ikut terlibat, iya harus juga terlibat dalam proses pembelajaran anak-anak ini. Dan ini yang banyak kemudian kagetnya orang tua dengan suasana baru itu ya, termasuk penggunaan gadget juga gitu, penggunaan gadget juga, kemudian mungkin meningkatnya penggunaan data, paket-paket data dan seterusnya gitu kan. Ini kan menjadi situasi tersendiri gitu. Belum lagi nanti kalau kita ngomongin tentang dampak ekonominya, bahwa secara umum ya kan orang tua pun pusing secara ekonomi, karena apalagi kita di Bali yang kita bisa bilang hampir sebagian besar kita ini terdampak dari ditutupnya total pariwisata. Apapun bisnis yang berhubungan dengan pariwisata di Bali itu kemudian akhirnya off. Ya kan, ini pun berdampak juga ke orang tua. Kebayang nggak itu?
secara ekonomi, kemudian pusing juga ini kayak gimana gitu kan. Mendampingi belum anak, lagi harus sabar mendampingi anak. Selama ini kan cukup kemudian mempercayakan di sekolah udah ada guru-guru dan seterusnya. Dan sekarang orang tua menyaksikan langsung dan merasakan, mengalami langsung seperti apa sih mendampingi anak-anak belajar di rumah. Ini berpotensi untuk kemudian menjadikan tadi stres juga, emosional juga dan seterusnya karena melihat kenyataan itu gitu. Makanya perlu dikelola mentalnya agar orang tua tetap sehat mentalnya, termasuk juga peserta didiknya juga perlu sehat mentalnya. Juga sebetulnya para pengajar dan pendidiknya juga perlu sehat mentalnya. Jadi kombinasi sehatnya mental ini yang membuat proses pembelajaran kita itu juga oke, kalau menurut saya begitu. Jadi kalau misalnya kita salah satunya tidak memenuhi sinergitas ya, jadi nggak dapet gitu kira-kira Kak saya. Oke Bang, berarti ini menurut Bang Lubis pandemi ini sebagai tantangan atau justru malah peluang bagi kita ya? Ya, kalau saya melihatnya ini ketika tadi masih nyambung ke sebelumnya ya, kalau kita misalnya ngomongin berpotensi stres dan seterusnya, itu kan tergantung mindset kita sebetulnya, ya kan? Makanya kalau misalnya Kak Said bilang apakah ini tantangan, apakah ini peluang gitu kan, yang perlu dibenahi terlebih dahulu adalah pola pikirnya, mindsetnya dulu, ya kan? Kalau kayak tadi ulasan kita itu karena memang bahasannya tentang stres, kalau kita fokusnya kepada hal-hal yang negatif, betul, sangat banyak. Kalau misalnya ditarik kayak tadi itu kan, akhirnya bosen, akhirnya jenuh, kok kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Akhirnya begitu gitu. Kalau misalnya fokus kepada hal negatif, orang tua juga begitu, emosi dan seterusnya gitu kan. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita merubah mindsetnya melihat situasi ini, itu justru bisa menjadi sangat berpotensi membuat kita berubah dengan cepat. Ada lompatan-lompatan juga dalam hidup kita sebetulnya ketika kemudian kita fokus kepada hal-hal positifnya. Contohnya misalnya apa sih? Setelah pandemi ini yang awalnya misalnya penggunaan teknologi, kebanyakan para pelajar ya, kalau kita ngomongin pelajar nih, para pelajar itu ya sebenarnya sorry to say juga gitu ya, bisa sebetulnya kalau misalnya saya bilang 90% pelajar itu menggunakan teknologi, menggunakan gadget dan seterusnya gitu, itu masih sebatas hiburan. Sebelum pandemi ini itu menggunakan teknologi hanya sebagai hiburan untuk dinikmatin, entah itu nonton, entah itu kemudian main game, entah itu sosial media dan seterusnya. Itu kan hiburan gitu. Nah, mereka akrab dengan gadget, akrab dengan teknologi, tapi buat hiburan gitu. Tapi setelah pandemi ini, akhirnya apa? Ternyata kita dibiasakan menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran kita. Ya kan, misalnya yang nggak akrab dengan Zoom, mungkin selama ini dengar juga enggak gitu. Tiba-tiba, bisa ya belajar pakai Zoom. Ada Google Meet dan seterusnya gitu kan. Termasuk banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lain kan, untuk kemudian bahkan kemudian guru-guru belajar membuat aplikasi dan seterusnya gitu kan. Kebayang nggak kita? Bukankah ini sisi positif dari pandemi? Kalau nggak pandemi, mungkin kita tidak dituntut untuk itu gitu. Kita nggak pernah tahu bagaimana belajar online itu. Kita nggak pernah, karena nggak akan ada pernah alasan untuk melaksanakan itu gitu. Tapi dengan pandemi ini akhirnya kita semua akrab dengan teknologi misalnya gitu. Yang tadinya pelajar cuman menggunakan gadget untuk hiburan, ya kan? Sekarang doa mereka terkabul. Banyak megang gadget hari ini, tapi buat belajar gitu kan. Artinya lebih manfaat gitu. Ini yang kemudian menjadi sisi positifnya. Termasuk misalnya apa? Ini adalah kesempatan paling bagus bagi keluarga. Karena Allah beri kesempatan kita itu untuk banyak waktu untuk bersama dengan keluarga. Yang sebelumnya kalau misalnya kita lihat episode kita
anak-anak berangkat pagi pulang sore dan seterusnya gitu kan, itu kan bisa dihitung tuh di rumah bersama orang tua berapa jam dan seterusnya. Tapi dengan pandemi ini hikmahnya orang tua bisa punya banyak waktu bersama anak-anak, begitu juga anak-anak bisa lebih dekat dengan orang tuanya. Termasuk apalagi banyaknya waktu yang kita kuasai sendiri di rumah itu ya, setelah kemudian pembelajaran ini kita lakukan, akhirnya kemudian punya kesempatan untuk kita mengeksplorasi diri dengan waktu tadi itu. Jadi setelah pembelajaran kita lakukan masih ada ruang yang sangat luas. Ya kalau misalnya waktu zaman kita belajarnya offline kan mau nggak mau ya harus tetap nunggu di sekolah kan, mau ngapa-ngapain gitu. Nah ini di rumah bisa eksplorasi diri, bisa kerjakan hobinya, yang penasaran belajar hal baru bisa dilakukan juga gitu. Memunculkan kreativitas juga ya gitu. Akhirnya kan mindset lagi gitu. Ketika kemudian dilihat sisi positifnya akan sangat banyak yang bisa kita lakukan gitu. Berkaitan dengan umur gak sih Bang kalau kita berbicara mindset ya? Apakah terkadang ini kan ini juga masih anak-anak SMP gitu loh. Masih anak SMP dan mungkin pola pikirnya itu adalah masih bermain dan sebagainya. Bisa gak sih kita kita pacu gitu loh. Artinya kita benar-benar dari anak itu ternyata bisa gitu merubah mindset pasti dari bisa, diri. Pasti gitu bisa. Ya. Pasti bisa. Makanya di sini yang kita harapkan sebetulnya untuk mensukseskan program pembelajaran anak-anak itu sebetulnya bukan cuma saat pandemi aja, ya kan? Ketika orang tua mensupport pendidikan anak dengan menyekolahkan anak gitu, sebetulnya kan mindset orang tua itu adalah sebagai partner dari sekolah, ya kan? Tapi situasi ini membuat itu menjadi lebih nyata sebetulnya gitu. Berpartnernya orang tua dengan sekolah itu menjadi nyata gitu. Kalau sebelumnya kan kayak slogan yang perlu diulang-ulang terus, tapi orang tua kan secara umum banyak juga yang masih ya udahlah udah di sekolahin, udah bayar ini dan seterusnya gitu kan. Tapi sekarang nggak cukup cuman begitu, memang betul-betul harus bekerja sama, betul-betul harus terlibat juga gitu. Nah termasuk dalam menyiapkan mindset anak-anak ini, kesempatan tadi waktu yang banyak antara orang tua dengan anak-anak di rumah ini, apalagi sudah masuk usia SMP. Kalau tadi misalnya kita bilang ini anak kan usia-usia SMP kelas 1 dan seterusnya, tadi masih kata saya itu bermain dan seterusnya. Lah itu persepsi kita. Makanya bisa nggak misalnya orang tua ini memanfaatkan kebersamaan yang banyak ini, karena anak udah masuk di fase remaja loh sekarang. Jadi setelah selesai SD masuk ke kelas 7 ini, itu sebetulnya peralihannya. Nah ini masa kritis loh sebetulnya bagaimana anak-anak ke depan gitu. Nah ketika kemudian anak ini berada di kelas 7, orang tua sudah mulai berubah tuh pola komunikasinya yang awalnya waktu SD pakai pola-pola instruksi, mulai anak kelas 7 mulai banyak ngobrol sama anak, mulai banyak diskusi sama anak, mulai banyak kemudian berbicara kayak tadi itu. Orang tua sebagai sahabat. Iya, jadi ketika orang tua berdiskusi dengan anak, pola pikirnya itu terbentuk di situ. Jadi kita nggak bisa kemudian berharap pola pikir anak berubah dari pola pikir anak SD ke anak SMP terus dengan simsalabim begitu aja. Pola pikir itu berubah dari ngobrol. Jadi orang tua perlu banyak waktu ya untuk kemudian ngobrol sama anak-anak, dan sekarang adalah kesempatan itu salah satunya. Orang tua memang dikarunia Allah lebih banyak waktu untuk ngobrol sama anak. Gitu. Jadi ketika anak sudah pola pikirnya tadi terbentuk dengan dialog sama orang tua tadi itu, di situ yang kemudian bisa mengkondisikan anak-anak juga untuk kemudian melihat begitu banyak hal positif di kesempatan ini. Saya berkaca ini saya melihat dari kacamata orang tua Bang ya. Bagaimana membuka obrolan kepada anak. Karena cenderung itu ini mau ngobrolin apa ya, nyambung apa enggak ya kayak gitu. Wah ini mau kalau saya mau ngobrol ini nanti anak itu mau ikut nggak sih kayak gitu. Nah bagaimana untuk mengawali hal tersebut itu Bang? Kenapa terjadi kekakuan itu? Karena memang tidak sedikit kemudian orang tua yang memang ternyata ketika tadi kondisinya kayak tadi itu adalah berarti sebuah kesadaran bahwa memang selama ini nggak ngobrol sama anak. Jadi memang ada barrier tanpa sengaja dibuat orang tua. Posisinya adalah antara orang tua dengan anak ini memang jadi ada gap gitu, kesenjangan gitu. Nah,
ketika kita masih berpikir seperti apa memulai ngobrolnya, itu artinya kan memang kita juga masih berada di titik kaku, ya kan? Kita belum masuk ke fleksibilitasnya gitu. Jadi sebetulnya obrolan-obrolan itu akan mengalir secara alami, ya. Ketika kemudian kita memang memposisikan diri kita itu tidak lagi antara kayak bos dengan bawahan dan seterusnya gitu, tidak merasa kita selalu benar, tidak merasa diri kita itu adalah sosok yang kemudian menjadi satu-satunya sumber informasi buat anak, padahal ketika dia masuk di usia SMP ini sumber informasi anak itu jauh lebih banyak gitu. Jadi memang kita perlu menjadi sahabat itu ya, benar-benar menjadi sahabat bagi anak gitu. Obrolannya apa? Obrolannya nggak harus selalu langsung serius-serius ngomongin pelajaran, ngomongin nggak gitu. Jadi ngobrol yang ringan-ringan aja, apa aja, dan nggak harus lama gitu. Ya kan, sekedar nanyain perasaan anak, gimana perasaan kamu hari ini, cek deh. Mana orang tua yang punya kebiasaan bertanya tentang perasaan anaknya hari ini. Kalau nanyain PR mah banyak ya? Nanyain tugas banyak. Tapi orang tua ketika dia memang sudah terbiasa ngecek perasaan anaknya, nak, apakah kamu bahagia hari ini? Itu kunci kedekatan gitu. Maka anak-anak itu pun sebetulnya kenapa terkesan kemudian ada yang bilang anak saya bermasalah, bukan anak bermasalah, tapi kemudian anak-anak yang memang kurang diperhatikan perasaannya oleh orang tua gitu. Jadi perhatian itu bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan-kebutuhannya, tapi sentuhan terhadap perasaan. Perhatian, ditanya gitu. Coba misalnya Kak Said ditanya, Kak Said gimana perasaannya hari ini? Kak Said bahagia gitu. Bahagia. Itu sebelum kita merespon dengan menjawab dari lisan kita itu Kak Said, orang nanyain kabar dan perasaan kita itu kita merasakan ada seperti energi yang luar biasa buat diri kita. Bayangkan kalau anak kita itu dapat asupan seperti itu. Dan yang terjadi adalah ketika kemudian anak mendengar orang tuanya bertanya tentang perasaan itu langsung keinginan dia untuk mengikatkan hatinya dengan orang tua itu akan kuat gitu, pengen deket gitu. Ya Allah, perhatian banget sih orang tua aku gitu kan. Bukan biasanya kan udah makan belum? Ya kan, udah main game aja lagi, udah kerjain tugasnya belum? Ya kan kayak gitu kan? Anak juga aduh gitu. Ya kan, ngelihat orang tua, denger kadang-kadang anak-anak itu udah hafal loh pertanyaan orang tuanya gitu kan gitu. Ya sampai begitu. Terikat gitu. Ya gitu. Iya gitu. Udah deh, Bapak. Udah ini. Udah nanya. Iya benar. Kayak gitu. Betul. Nah, jadi nggak usah kaku untuk misalnya gimana membuka obrolannya. Ya kan. Yang penting tuh semangat orang tua menunjukkan bahwa dia itu peka terhadap anak. Apa istilahnya ya, kalau bahasa orang Betawi itu nauin gitu. Peka. Jadi kira-kira orang tua ini bisa tahu gitu anaknya, ini anak udah capek nih gitu. Coba bayangkan misalnya ya, kalau misalnya anak-anak ayahnya tahu aja aku lapar, ayah kan langsung misalnya ayo kita makan dulu deh gitu kan. Wah, tahu aja nih ayah aku lagi lapar gitu misalnya gitu kan. Misalnya lagi di rumah lagi belajar gitu, pesenin GoFood, beliin minum apa gitu kan, beliin cemilan atau apa gitu. Wah, tahu aja nih ayah gitu. Itu anak-anak tuh akrab gitu dengan kita saat kemudian dia ngerasa kita nih tahu apa yang dia mau gitu. Gitu. Jadi gak usah kaku-kaku. Siap. Jadi itu ya, baik. Terkait dengan masa pandemi ini berarti kita harus merubah pola pikirnya kayak gitu. Kuncinya artinya, di situ ya. Merubah pola pikir kalau memang sebelumnya pola pikirnya masih fokus pada negatif. Negatif gitu. Ya artinya kita akan hanya bisa menikmati hidup kita itu kalau kita bersyukur. Kuncinya adalah bersyukur. Ya, bersyukur kan hanya bisa dilakukan ketika kita fokus pada hal-hal yang positif. Hal baik. Menarik ini Bang. Kalau seandainya kita saya dari misalkan melihatnya dari anak-anak SMP, ini pandemi ini adalah suatu wabah yang dibilang baru gitu ya, baru bagi anak-anak gitu, atau mungkin bagi saya sendiri kayak gitu. Sebenarnya itu apakah ada sebelumnya nih Bang? Kalau kita tarik ke belakang kayak gitu. Dan apakah juga ada bagaimana penanganannya gitu seperti itu gitu Bang? Jadi sebetulnya kalau ngomongin wabah ya, pandemi. Wabah ya kalau
wabah itu kan macam-macam juga ya. Gitu. Macam-macam. Ada yang ya kayak sekarang kita ini virus, ya ada juga bakteri gitu. Kalau kita lihat sejarah dunia sebetulnya sebelum hari ini ya banyak juga kan. Kita tahu ada virus flu burung, dulu ada flu Singapura, ada SARS, ada MERS, itu yang kayak gitu-gitu kan. Sebetulnya udah cukup sering dunia ini dilanda model-model wabah begini gitu. Tapi salah satu yang paling besar itu kayaknya yang sekarang ini gitu. Ya, COVID-19 ini memang luar biasa. Kayak kita di Indonesia aja kan, kalau kita lihat update-nya itu kan setiap hari itu sekarang tuh nambahnya di atas angka 1000 loh buat Indonesia aja itu. Tapi kalau kita tarik lagi terus mundur ke belakang, misalnya dalam sejarah Islam sendiri, ya itu memang ada juga gitu. Ya? Ada juga peristiwa itu. Misalnya kalau yang banyak kemarin diulas lah gitu ya, menjadi inspirasi bagi penanganan COVID-19 ini kan salah satunya saat kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab itu gitu. Jadi kalau kita tahu dulu itu wabahnya namanya itu taun ya. Nah, taun itu bukan kayak virus dia, tapi lebih kayak penyakit yang memang cepat penularannya gitu. Kalau digambarkan tuh di sejarah itu penyakitnya ini unik nih gitu. Dia itu kalau udah orang kena kena taun itu langsung di badannya itu muncul kayak bisul. Muncul kayak bisul gitu, benjol gitu. Di mana itu, Bang? Di mana letaknya itu di mana? Di bagian tubuhnya gitu. Tubuhnya, ya, ada di pembuluh-pembuluh darah ya pasti munculnya kan gitu kan. Okay. Nah, itu pasti nanti akhirnya apa? Ketika terinfeksi begitu, badannya suhunya naik terus makin tinggi, termasuk saat pecah bisulnya tadi itu yang banyak makan korban tuh. Nah, kalau kita lihat saat peristiwa itu kan ada ribuan juga itu korban dari wabah taun itu, ribuan, bahkan banyak banget sahabat-sahabat juga yang menjadi syuhada kan saat peristiwa itu. Kalau misalnya kita lihat di masa lalu ya kayak gitu, salah satu yang besar itu, tapi menjadi inspirasinya begini. Jadi saat itu kan Umar bin Khattab itu lagi melakukan perjalanan itu kan, perjalanan dari Madinah, rencananya mau datang ke negeri Syam itu gitu kan. Jadi mau ke tempat wilayahnya gubernur Abu Ubaidah itu kan gitu. Ketemuan tuh mereka gitu. Ketemu sudah ngelewatin wilayah Palestina ya kan. Mereka mau masuk ke Yordan gitu. Di situ tuh kurang lebih dapat kabar itu tadi bahwa wabah di Syam ini makin parah nih gitu. Nah, menariknya Umar bin Khattab itu kan memang cerdas ya gitu. Apa yang dilakukan beliau itu, beliau nggak ngambil keputusan sendiri harus mengambil langkah apa gitu. Tapi Umar bin Khattab waktu itu mengumpulkan orang-orang dari Muhajirin dan Ansor yang hadir waktu itu, diambil perwakilan-perwakilannya untuk berdiskusi. Nah, maka muncul tuh ada perbedaan pendapat ya, usulan-usulan, ide-ide keluar dari para sahabat gitu. Misalnya salah satunya termasuk Umar bin Khattab sendiri tuh, beliau bilang, wah kayaknya ini gimana nih gitu, mau dilanjutin apa enggak nih gitu. Ada usulan, kemudian udah lanjut aja nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya kita masuk pun kita nggak akan kena wabah kok. Kalau kita misalnya belum ditakdirkan nggak kena ya nggak akan kena. Kalau misalnya ditakdirkan Allah belum ajal kita ya kita nggak akan meninggal juga gitu. Ada yang begitu gitu. Nah, tapi Umar bin Khattab bilang, iya kalau misalnya kita nggak masuk pun itu takdir juga gitu. Kalau misalnya kita nggak teruskan perjalanan kita, itu takdir Allah yang lain juga. Ini pilihan kita aja sebetulnya mau menjalani garis takdir kita yang mana gitu. Mau masuk sana. Nah, perdebatan itulah kemudian kayak Abu Ubaidah, dia ya karena dia gubernur, kemudian ya masuk aja nggak apa-apa gitu. Abu Ubaidah kayak gitu. Nah, waktu itu muncullah kemudian menjadi jalan tengah dari diskusi itu Abdurrahman bin Auf kan. Nah, beliau yang menyampaikan hadis Rasulullah itu kemudian untuk menjelaskan bagaimana kalau di suatu tempat itu ada wabah dan kamu memang tinggal di tempat tersebut, jangan keluar. Gitu kan, jangan keluar, tapi kalau kamu yang berada di luar jangan masuk gitu. Itu disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf gitu. Akhirnya inilah yang kemudian mengambil menjadi dasar gitu. Akhirnya
Umar bin Khattab kembali lagi ke Madinah, sementara Abu Ubaidah memutuskan untuk kemudian kembali ke negeri Syam untuk memimpin dan bersama rakyatnya di sana gitu. Tapi sepanjang jalan itu Umar bin Khattab tuh sebenarnya kepikiran juga gitu, aduh ini gimana ya, kalau Abu Ubaidah masuk nih resiko banget gitu. Yang dia galauin kan, ini sahabatku nih kok, aduh ini gimana ya gitu. Akhirnya ngirim pesan lagi sebagai presiden, sebagai khalifah kan, ngirim pesan lagi, ngasih kode gitu kan. Abu Ubaidah kayaknya kita tetap perlu ketemuan nih gitu. Maksudnya, ayo aku harus merayu ya. Harus ngomong langsung nih gitu kalau bahasa kita hari ini. Pakai surat dikirim pesan itu ke Abu Ubaidah, kemudian beliau ngerti juga tentang pesan itu, artinya Abu Ubaidah juga tahu bahwa ini perhatian dari Umar bin Khattab gitu untuk kemudian mengajak dia keluar dari negeri Syam. Tapi jawaban dari Abu Ubaidah, aku akan memilih untuk kemudian tetap bersama rakyatku di sini. Aku tidak akan pernah meninggalkan rakyatku sini. Ini kan sebetulnya banyak hikmah ya dari posisinya Umar bin Khattab tentang bagaimana cinta terhadap saudara ya, bagaimana kemudian Umar bin Khattab itu menunjukkan kepeduliannya dan seterusnya. Tapi Abu Ubaidah pun mengajarkan kita tentang bagaimana kemudian memegang tanggung jawab dan seterusnya gitu. Nah, yang akhirnya kemudian ketika Abu Ubaidah memang memutuskan untuk bersama rakyatnya dan memang akhirnya beliau menjadi salah satu yang syahid juga waktu itu gitu, bersama rakyatnya memang seperti itu gitu. Nah, artinya wabah itu belum hilang, belum selesai, karena memang gubernurnya juga akhirnya kan syahid gitu saat itu. Sampai kemudian ada pergantian beberapa gubernur berikutnya gitu. Jadi selesainya justru di saat gubernurnya itu Amr bin As kan gitu. Nah, saat beliau itulah muncul kemudian ide untuk menyelesaikan wabah waktu itu di zaman Amr bin As itu. Kemudian terfikirkan sebuah cara oleh Amr bin As itu. Makanya tadi kayak kita bilang tuh, di saat pandemi itu terjadi, kecerdasan kita itu akan bekerja, kreativitasnya itu muncul untuk kemudian memunculkan ide-ide, mengeluarkan solusi gitu. Amr bin As waktu itu berpikir kan, kemudian idenya itu seperti melihat tumpukan kayu bakar, betul. Jadi kayu bakar, kalau misalnya dia selama kayunya masih tersedia banyak gitu kan, itu akan apinya akan terus besar sampai kemudian kayu yang jadi bahan bakar tadi ini habis gitu. Ya kan? Berarti gimana kalau misalnya kita pengen menghabisi apinya supaya nggak terus berkobar gitu? Berarti dijauhkan. Kayak tadi analoginya kayu bakar itu, berarti jangan dekatkan bahan bakar yang lain, jauhkan. Akhirnya Amr bin As memerintahkan ke rakyatnya untuk kemudian berpencar. Ada yang kemudian disuruh ke gunung-gunung, jadi memang betul-betul meninggalkan kota mereka gitu untuk kemudian berpencar gitu. Nah, betul seperti prediksi Amr bin As, habis yang kemudian yang terkena wabah itu, yang sehat-sehatnya udah nggak kena lagi gitu kan. Jadi memang akhirnya selesai itu dengan kreativitas Amr bin As itu gitu. Ini pelajaran sebetulnya bagi kita, bahwa kalau misalnya kayak hari ini kita lihat juga kan gitu, teknik yang digunakan oleh Amr bin As ini juga menjadi pilihan hari ini gitu, yang kemudian kita kita kenal istilahnya dengan lockdown, dengan isolasi, dengan karantina. Itu yang dilakukan hari ini gitu. Tapi menariknya ya, rakyatnya waktu itu ya disiplin, memang benar-benar selesai gitu. Nah, kita pun memang perlu untuk kemudian tetap disiplin juga hari ini, melaksanakan istilah kita itu protokol kesehatan. Itu tetap perlu dilakukan. Gitu Kak Said. Ya, menarik, artinya di zamannya dulu sahabat itu sudah ada gitu. Nah, mungkin kalau tidak ada kejadian pandemi seperti ini, mungkin kita tidak akan belajar. Banyak orang yang kurang belajar terkait dengan bagaimana sih kalau dulu zamannya Nabi ya itu. Sehingga ada hikmahnya gitu ya. Ini hikmahnya memang setiap situasi yang diizinkan Allah terjadi pada kita itu
memang menjadi stimulus untuk kita menjadi lebih baik kan gitu. Iya. Kayak tadi idenya muncul. Coba aja kalau kita lihat hari ini sebetulnya banyak, kalau kita lewati jalan-jalan di Denpasar ini, kita akan ketemu dengan mobil-mobil yang kemudian dibuka pintu belakangnya, di situ ada banyak produk-produk. Iya, betul. Dan di antara mereka tahu nggak, yang jualan-jualan itu mereka sebelumnya adalah orang-orang dengan posisi-posisi yang sangat bagus di perusahaan gitu. Oh. Jadi di hotel dia pernah menjadi manajer, pernah jadi pimpinan chef dan seterusnya gitu. Dengan kondisi kayak gini, gimana? Kita kalau udah dalam situasi begini kan keluar kreativitasnya gitu. Ya kan macam-macam, itu baru salah satunya aja kan. Ada yang kemudian kalau kita lihat hari ini ada yang bisnis jualan online lah, apa segala macam, yang kemudian pembicara buka-buka kelas-kelas online dan seterusnya. Kreativitas itu betul-betul muncul gitu ketika kemudian distimulus dengan situasi. Jadi nggak ada yang buruk sebetulnya buat kita gitu. Harus survive gitu Bang ya? Iya, karena tuntutannya harus survive itu tadi. Akhirnya apa? Keluar potensinya. Oke. Ya, oke, menarik Bang. Berbicara terkait dengan masa pandemi ini dan juga sejarahnya kayak gitu. Yes. Mungkin yang terakhir Bang, pesan dan pesan-pesannya buat anak-anak dan juga orang tua, buat kita semua lah gitu. Ya. Jadi sebetulnya lebih tepat sebetulnya buat kita semua sih ya gitu. Jadi karena kan ibaratnya kita dari sekolah, orang tua sama siswa ini kan kayak satu ikatan sebetulnya gitu. Yang ketiganya memang harus sehat nih. Ya minimal kemudian sekarang sehat mentalnya gitu. Jadi potensi tadi itu kita bilang kayak jenuh, bosen segala macam itu kan muncul saat kemudian mentalnya mulai terusik, tapi nggak dirasakan, awarenessnya nggak hidup, jadi nggak tertangani gitu. Tapi nanti akhirnya yang kelihatan itu justru setelah udah makin drop gitu. Nah sekarang itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menghidupkan tuh kesadaran kita, ya kesadaran kita tentang diri kita. Jadi masing-masing kita ini perlu memastikan kita itu sehat mentalnya gitu. Jadi misalnya kayak orang tua di rumah dan seterusnya, mulai nih menyadari gitu kalau misalnya udah mulai kayak terpancing emosinya, harus tahu solusi sendiri kemana. Wah bahaya nih. Oke, kayaknya aku perlu menyingkir dulu nih atau apa gitu kan. Itu perlu orang tua menyadari itu gitu. Termasuk juga anak-anak, wah kayaknya aku udah mulai bosen nih gitu. Awareness itu penting. Oke, jadi kuncinya kalau ditarik ke awal lagi obrolan kita sebelumnya sampai kemudian saat ini, poin-poinnya ya, yang pertama itu menjaga mindset kita ya. Jadi pola pikir kita ini perlu tetap positif. Supaya tetap positif, fokuslah kepada hal-hal positif, fokuslah pada hal-hal baik, fokuslah pada potensi-potensi kita yang bisa kita eksplorasi dan seterusnya gitu kan. Fokus ke sana. Jadi kita akan tetap gembira menjalani kondisi ini gitu. Kalau kita fokus ke negatif-negatif ya nggak akan kurang-kurang gitu. Jadi berlatih untuk kemudian melihat sisi positifnya, kemudian bagaimana kemudian kita mensyukuri setiap episode yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua tadi awareness itu tadi. Harus sadar gitu, harus sadar bahwa kita ini kayaknya masih kuat nih, masih lanjutnya. Kayaknya aku udah butuh istirahat nih. Aku perlu break dulu nih gitu. Itu. Jadi kalau awarenessnya kuat, kita bisa masuk ke tahap berikutnya adalah fleksibel gitu. Jadi yang perlu dikerjakan, yang perlu dituntaskan kan udah jelas. Ya kan dalam proses pembelajaran ini pun tujuan belajarnya udah jelas, apa yang harus dituntaskan kan udah jelas semua gitu. Nah, ini menjadi bagian yang misalnya dikelompokkan menjadi kelompok tanggung jawab. Ya kan? Jadi orang tua kemudian siswa juga udah tahu apa yang harus menjadi tanggung jawabnya gitu. Tapi supaya tetap happy gimana? Saya punya istilah tuh menyayangi diri, mengapresiasi diri ketika kita sudah bisa menuntaskan tanggung jawab kita itu. Kita perlu untuk kemudian menyayangi diri kita dengan memberikan apresiasi kepada diri kita gitu. Misalnya pelajar-pelajar yang hari ini sudah tuntas semua tugas-tugasnya misalnya gitu kan, udah selesai dan seterusnya, sebagai kemudian apresiasi dia, cara dia menyayangi dirinya karena hari ini sudah tuntas semua pekerjaan-pekerjaannya, kewajiban-kewajibannya, dia boleh kasih hadiah buat dirinya.
supaya tetap menjaga tadi itu kesehatan mental tadi itu, kasih hadiah buat dirinya. Apresiasi bahwa hari ini kamu udah berhasil menuntaskan kewajibanmu gitu. Hadiahnya apa? Bebas saja. Apapun yang kira-kira membuat kita happy gitu. Misalnya bagi yang suka makan, ya lagi misalnya udah selesai nih semua, clear nih, oke. Saatnya buka aplikasi, pesen GoFood, aku makan mie yang pedes banget, misalnya kayak gitu kan. Kalau yang suka kayak gitu kan boleh. Gitu. Atau ada yang suka nonton, ya kan? Wah, saatnya buka Netflix, saatnya nonton drakor, misalnya kan gitu kan. Terserah aja bebas yang bikin mereka happy apa gitu. Tapi pastikan ini sebagai penghargaan buat diri. Bagi yang suka main game misalnya, oke, saatnya main PUBG, saatnya main Free Fire. Kalau dia sudah selesai, ya tanggung jawabnya tadi itu, dia kasih hadiah buat dirinya main game dan seterusnya, itu nggak apa-apa gitu. Yang terjadi selama ini kan, yang harusnya jadi hadiah tadi itu dijadikan hiburan utama, ya kan? Kerjaan yang dilakukan. Ya, sementara kewajibannya terbengkalai. Ini kebalik-balik nih gitu. Jadi sebetulnya kewajibannya dituntaskan dulu, baru kemudian kasih hadiah, penghargaan, apresiasi buat dirinya gitu. Jadi biar nggak salah gitu. Karena gini, kita itu bener-bener hanya bisa menikmati santainya kita. Ya kayak tadi tuh makan, nonton, main game, dengerin musik, apalagi ya, bersosial media, ya kan? Ngobrol, chatting sama teman-teman kita dan seterusnya. Semua hal-hal yang tadi kita anggap menghibur diri kita itu hanya benar-benar bisa kita nikmatin kalau kewajiban kita, tanggung jawab kita itu udah selesai. Selama misal tanggung jawab kita itu belum selesai, kita sok-sokan pengen santai, itu sebenarnya pikiran kita masih terganggu. Misalnya nih, tugas-tugas belum tuntas nih, tapi habis itu main game gitu kan, bersantai gitu, itu tetap nih akan dihantui nih pikirannya. Tugasmu belum selesai loh. Kamu masih ada tugas ini loh. Itu nggak akan nikmat. Tapi coba deh berlatih untuk kemudian memanjakan diri tadi itu, melakukan hal-hal kesenangan tadi itu setelah tanggung jawabnya beres dulu. Itu nikmatnya luar biasa. Kalau udah selesai pekerjaan, udah selesai tanggung jawab, bener-bener nikmat gitu. Karena nggak ada beban di dalam pikiran kita gitu. Nah, yang kayak gini perlu diatur polanya gitu. Artinya apa? Perencanaan itu penting bagi pelajar, bagi orang tua, itu perlu bikin perencanaan juga. Karena kalau nggak terencana itulah yang seringkali bikin emosional. Kok kayak gini sih? Karena nggak dibuat perencanaannya gitu. Nah, jadi diatur perencanaan sedemikian rupa, jadi tahu kita checklistnya mana yang belum, mana yang udah dan seterusnya, itu lebih enak gitu. Gitu. Oke, luar biasa. Ya, sharing pada yang kedua ini Bang ya. Harapannya bisa menginspirasi semuanya. Yes. Bukan hanya pelajar, orang tua, tapi semuanya yang ada gitu. Dan yang pendengar dari PAS ini, podcast Anak Salah. Ini salah satu ini ya, karena masa pandemi ini kita juga hadirkan studio ini untuk berbagi gitu ya, kebermanfaatannya. Ya ini juga kan bagian dari eksplorasi ide yang sebetulnya kita misalnya di saat tidak ada pandemi ini, kalau saya lihat ya, itu mungkin kalaupun ada rencana bikin broadcasting gitu kayak bikin channel TV dan belum sekarang sebetulnya kan gitu kan. Tapi sekarang semua sekolah bikin karena memang ini tuntutan kita gitu. Yang awalnya nggak akrab tiba-tiba harus menjadi menguasai gitu. Dan itu menarik, bagus. Oke, terima kasih Bang Lubis. Salam kenang-kenangan dari kita. Keren. PAS Podcast Anak Sekolah. Sip. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan buat sahabat Albana, sampai ketemu di PAS selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.